Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Saudara beriman dan seakidah sahabat Roja dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali di hari Selasa pukul 8. Kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang dihadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan buku Adab dengan Remaja disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah sebagai penyusun dari buku tersebut. Dan pembahasan atau tema pada kesempatan pagi hari ini yaitu mengenai lingkungan yang memupuk kedisiplinan. Dan setelah materi seperti biasa kami akan buka sesi interaktif, sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini. Anda bisa mengirimkan pertanyaan ataupun bisa menghubungi kami di line telepon yang di 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemerhati Roja, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita masih membahas hal yang berkaitan dengan menciptakan lingkungan positif bagi remaja. Kita sampai pada bab atau poin lingkungan yang memupuk kedisiplinan. Ya, agama kita atau Islam mengajarkan kita untuk disiplin. Salah satunya melalui sholat 5 waktu yang menjadi rukun Islam yang kedua. Ya, ada 5 sholat sehari semalam yang wajib kita kerjakan dan semuanya memiliki waktu, ya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat ini adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu masuknya dan ada waktu berakhirnya. Karena setiap muslim harus memperhatikan ya kewajiban ini, karena ini adalah kewajiban agama yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu salat 5 waktu. Ya, salah satu hikmah atau faidah yang bisa didapat oleh seorang muslim dari melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu ini adalah kedisiplinan, ya, terutama yang berkaitan dengan jadwal harian. Ini wajib sehari semalam, ya, setiap hari. Maka seorang muslim harus mengatur ya kehidupannya sehari semalam 24 jam berdasarkan waktu sholat yang wajib dikerjakannya. Jadi secara tidak langsung ya, Islam mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang disiplin, terutama berkaitan dengan waktu. Dan demikian juga syariat-syariat Islam yang lainnya, ya, semuanya mengajarkan kita untuk menjadi seseorang yang punya disiplin. Nah, ini juga merupakan kunci kesuksesan, ya, karena orang yang disiplin dia akan bisa konsisten. Ya, kedisiplinan itu akan membawa kita kepada keistiqomahan, ya.
sehingga kita bisa mengerjakan ataupun mendawamkan suatu kebiasaan ataupun suatu pekerjaan. Nah, dan ini penting dalam kehidupan. Ya, jadi salah satu yang perlu kita tumbuhkan di kalangan remaja adalah kesadaran disiplin. Ya, melalui lingkungan tentunya. Ya, lingkungan baik itu di rumah, ya, maupun di sekolah ataupun di luar rumah dan sekolah. Ya, terutama di rumah, ya. Nah, orang tua, kedua orang tua, ayah bunda harus menciptakan lingkungan yang memupuk anak untuk disiplin. Ya. Nah, ini perlu dilatih, ya, karena kesadaran, ya, untuk hidup disiplin ini perlu dilatih. Ya, biasanya bocah-bocah kecil, anak-anak, kanak-kanak ya belum mengerti ya waktu, ya belum mengerti pentingnya disiplin ini, ya. Maka ini perlu ditanamkan, diajarkan, dilatih kepada mereka sejak dini, ya, sampai pada usia remaja. Yang mana ini kedisiplinan itu merupakan tuntutan karena dia akan menjalani hidup sendiri, ya, dan itu perlu kedisiplinan, ya, karena hidup ini akan bisa dijalani dengan baik apabila kita pintar menjaga waktu, ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, ya. Nah, karena dia tidak bisa mendisiplinkan dirinya berkaitan dengan waktu 24 jam sehari semalam yang Allah berikan kepadanya. Nah, demikian. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, ini tidak bisa muncul begitu saja. Kesadaran untuk disiplin dalam hidup ini tidak muncul begitu saja. Ya, harus ada latihan yang diberikan kepada mereka. Dan lingkungan harus menjadi salah satu faktor yang memupuk, ya, kedisiplinan ini pada diri anak, ya. Yaitu lingkungan yang membiasakan anak untuk menjaga batasan-batasan yang mesti dipatuhi. Ya, baik batasan bagi perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan maupun perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dan itu sangat penting, ya, karena manusia harus hidup dengan aturan. Ya, maka salah satu syariat Islam ini adalah perintah dan larangan. Ya, Islam isinya perintah dan larangan. Mungkin ada sebagian merasa terbebani, ya, dengan perintah dan larangan syariat. Tapi sebenarnya hidup ini juga sudah menuntut kita untuk, ya, mengerti perintah dan larangan. Walaupun itu tidak diperintah tapi menjadi tuntutan. Kenapa kita harus berangkat pagi-pagi kerja? Itu kan menjadi suatu kewajiban bagi kita, tuntutan, ya. Walaupun nggak ada yang nyuruh, ya, tapi ya begitulah tertuntut kita untuk melakukannya. Ya, jadi hidup ini ya adalah penuh dengan tuntutan. Maka syariat mengajarkan melalui, ya, kita katakan perintah-perintah dan larangan-larangan. Ya, maka orang yang keberatan dengan perintah-perintah agama, ya, perintah dan larangan dalam agama, sebenarnya mereka ya juga, ya, harus menghadapi perintah dan larangan itu, ya, di luar, ya, kita katakan perintah dan larangan agama, ya, tertuntut, ya. Misalnya kenapa mereka harus menjauhi beberapa makanan yang berbahaya? Karena mereka menyadari bahwa jika mereka tidak menahan diri dan melarang, ya, diri mereka dari hal itu, mereka akan jatuh dalam mudarat. Ya, dan syariat memberikan garis batas yang jelas, ada perintah dan larangan. Jadi itu bukan suatu hal yang dipersoalkan sebenarnya, ya. Nah, dan terutama remaja itu harus diberi kesadaran kenapa dia harus menjalankan, memperhatikan perintah dan larangan dalam syariat, bahwa hidup ini harus ada aturannya, ya. Tidak bisa hidup tanpa aturan, semaunya. Bayangkan jika semua orang ya punya pandangan seperti itu, saya mau hidup semaunya, nggak ada aturan, ya, maka hidup ini akan berantakan. Ya, coba lihat betapa berantakannya hidup orang yang nggak mengerti dan tidak mau mengikuti aturan.
Ya, coba lihat jalan raya. Bagaimana kalau setiap orang mengikuti kemauannya dan keinginannya sendiri tanpa mengindahkan aturan-aturan yang sudah disepakati. Tentu akan berantakan. Ya, seperti yang kita lihat hari ini di jalan raya, orang-orang yang tidak mengindahkan aturan-aturan karena nggak mau diatur, apa jadinya? Ya berantakan. Ya, bahkan mungkin akan membahayakan orang lain. Dia hidupnya itu membahayakan orang lain karena hidupnya nggak ngerti aturan. Jadi memang manusia itu harus hidup dengan aturan dan dia tidak bisa lepas dari itu. Dan agama Islam ya mengajarkan kita agar kita menjadi orang yang mengerti aturan. Maka di dalam Islam diatur, ada aturan-aturan. Ya, nah demikian. Ada batasan-batasan yang harus dijaga. Ya, dan remaja perlu ditanamkan kesadaran itu. Bahwa hidup ini ada batasan, ada yang boleh dan tidak boleh, ada yang harus dan tidak harus, ya. Nah, demikian. Ya, dan kita berusaha terus memantau bagaimana mereka mengikuti batasan-batasan dan aturan-aturan itu. Ya. Kedisiplinan di dalam menjaga batasan-batasan dan aturan-aturan yang ada, ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua ketika melatih kedisiplinan ini pada anak. Ya, terutama remaja. Kalau remaja itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi, mereka harus mengerti disiplin. Ya, karena sekarang ini banyak remaja-remaja yang nggak mengerti disiplin hidup. Ya, sehingga ya semaunya begitu ya, dan ya nggak mengerti aturan, ya nggak mengerti batasan-batasan. Ya, karena mungkin kebanyakan hidupnya di dunia maya yang tidak nyata. Jadi dia nggak ngerti aturan dan batasan. Ya, maka ya ini menjadi satu yang daruri ya, menjadi satu yang mendesak ya untuk anak remaja. Ya, bahkan kalau kedisiplinan itu mulai dilatih pada saat remaja sebenarnya terlambat. Ya, hal ini harus ditanamkan sejak dini ya, dari kecil ya. Di usia balita bahkan bawah 5 tahun atau basuta bawah 10 tahun ya. Nah, tapi kalau dimulainya baru ditanamkan pada saat usia remaja, memang ini agak telat ya. Tidak ideal seperti itu. Seperti sholat ya, melatih kedisiplinan sholat kan dari umur 7 tahun ya. Ya kalau bisa ya di bawah itu ya lebih baik lagi ya. Nah, dia dilatih kedisiplinan untuk mengerjakan sholat. Ya, nah itu latihan dari kecil ya, ya mengerti waktu sholat misalnya, ya ada perintah dan perintah itu ada waktu-waktunya. Ini kan menanamkan kedisiplinan pada anak, ya. Nah demikian. Tapi kalau baru dimulai di usia remaja, ya bisa dikatakan telat. Tapi ya mungkin kita menjalankan prinsip kalau misalnya tidak pernah ditanamkan dari kecil ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Nah demikian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini ya untuk menanamkan kedisiplinan pada anak remaja terutama. Yang pertama adalah anak remaja tidak belajar secara cepat. Ya. Nah, karena ya ini harus kita pahami ya bahwa anak-anak dan juga remaja, mereka tidaklah bisa fokus, ya, belum bisa fokus, ya, terhadap sesuatu. Ya bisa kita maklumi ya, karena mereka juga masih ya muda ataupun masih hidup seumur jagung ya, jadi mungkin belum bisa fokus menghadapi hidup ini. Jadi agak lambat untuk belajar ini, ya belajar disiplin ini, ya. Mereka tidak bisa belajar secara cepat, namun perlu bertahap, ya secara bertahap. Dan butuh waktu yang panjang, ya untuk menanamkan kedisiplinan ini ya. Karena mereka belum menemukan ritme kehidupan ya. Rutinitas yang seperti kalau kita kan kita sudah orang-orang dewasa, apalagi yang sudah kawakan seperti ya kita yang bahkan sudah banyak makan asam garam kehidupan ya, mungkin sudah ada ritme kehidupannya kan begitu ya. Nah, kapan harus bangun, kapan harus melakukan ini dan seterusnya, sudah terlatih ya. Nah, ya kebangetan lah kalau sudah
ya 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, tapi nggak mengerti disiplin juga ya dalam hidupnya. Itu ya terlalu. Nah, itu mungkin akibat pendidikan masa kecil yang berantakan mungkin ya. Nah demikian. Jadi ini perlu waktu yang lama, bertahun-tahun mungkin ya. Ya ini yang disebut dengan pendidikan. Ini bukan pengetahuan ya. Ya kadang-kadang kita salah di dalam meletakkan skala prioritas. Mana yang lebih diprioritaskan? Menambah pengetahuan atau menanamkan pendidikan? Ya, dua-duanya perlu ya. Manusia juga perlu menambah wawasan pengetahuannya. Tapi ya, untuk menanamkan pendidikan itu juga nggak kalah penting. Bahkan bisa kita katakan itu adalah ruh pendidikan, yaitu menanamkan pendidikan ini pada anak. Ya, bukan hanya sekedar mencekoki dia dengan pengetahuan-pengetahuan. Ya, kalau kita bisa katakan ya anak-anak zaman sekarang kalau soal pengetahuannya mungkin lebih luas daripada orang tuanya, kan begitu ya, karena ada media yang mendukung untuk itu. Ya apa-apa sekarang kan tinggal tanya Google, bahkan tanya AI, kan begitu ya. Nah, untuk pengetahuan orang sekarang banyak tahunya. Cuma untuk pendidikan, nah ini ya, masih tanda tanya. Apakah dia dapat pendidikan atau tidak? Karena pendidikan ini tidak dia dapatkan di Google. Dia tidak dapatkan di ChatGPT atau di AI ya. Nggak akan bisa diberikan itu oleh Google dan AI. Ini harus diberikan oleh pendidiknya secara langsung ya. Ini adalah tugas yang mungkin ke depannya banyak tugas-tugas manusia akan diambil alih, di take over oleh AI. Ya, tapi tidak untuk mendidik. Ya, tidak untuk mendidik. Ini nggak akan bisa dilakukan kecuali oleh ya pendidiknya, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Karena beda pengetahuan dengan pendidikan. Nah, ini adalah pendidikan. Kedisiplinan ini adalah pendidikan yang harus ditanamkan dalam waktu yang lama, tidak bisa instan. Kita mengajarkan kedisiplinan pada anak ya bukan dengan kata-kata. Ya, kita katakan, "Nak, jadi orang harus disiplin." Dia belum begitu paham kata-kata itu. Sampai dia lihat ya, apa itu disiplin dari pendidiknya tentunya. Ya, kemudian dilatih dia untuk bisa melakukannya, ya, untuk bisa mengeksekusinya. Ya, barulah dia mengerti kenapa disiplin itu penting dalam hidup ini. Nah, jadi itu pendidikan yang memang membutuhkan kesabaran, ya, dan keuletan, ya, konsistensi di dalam memberikannya, ya, mengajarkannya. Wallahu alam bissawab. Jadi karena manusia tidak bisa belajar ini secara cepat, maka kalau bisa ini dilakukan sejak dini. Jangan telat. Ya. Karena kita sekarang berhadapan dengan generasi yang ya bisa yang lebih ya, hidup di dua alam itu ya. Alam nyata dan alam maya. Ya. Bahkan bisa dikatakan mereka lebih banyak hidup di alam maya daripada alam nyata. Kita berhadapan dengan generasi seperti itu. Ya. Nah, ini tantangan bagi kita para pendidik ya. Maka ya kalau bisa ini dilakukan dari kecil ya, sejak dini. Jangan telat. Kalau telat ya memang susah. Ya, karena untuk menanamkan suatu habit ataupun kebiasaan itu perlu waktu yang panjang. Nah, demikian karena dia perlu latihan. Ya, mungkin sekali ya, belum ya kita katakan belum mengerti ya, belum tahu ya, kemudian diulangi hingga dia terlatih untuk ya disiplin. Nah, demikian. Ya di dalam menjalankan tugas-tugasnya kan begitu ya. Nah, dan ini juga perlu kita katakan keterlibatan semua pihak sebenarnya. Kita ambil satu contoh yang simpel sederhana. Membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah ajaran nilai ajaran yang diajarkan Islam. Karena Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Ya namanya kesucian, kebersihan itu adalah bagian yang nggak bisa dipisahkan dari iman. Nah, kita latih anak kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya.
Contoh ini ya. Nah, kita ajarkan dia untuk disiplin melakukan hal itu. Nah, ini kan perlu dilatih dari kecil ya. Sehingga ketika dia mau buang sampah, dia sudah secara refleks, spontan, otomatis dia akan cari tempat sampah. Dia akan cari tempat sampah untuk membuangnya. Ya, nah, dari kecil itu sudah ditanamkan. Ini contoh kecil ini ya. Ya, itu perlu keterlibatan dari semua pihak. Di rumah, lanjut kemudian di sekolah, ya, dipertegas lagi di sekolah, kemudian harus didukung dengan pendidikan yang dia dapat di luar rumah dan sekolah. Ya, di luar rumah dan sekolah. Ya, kadang-kadang ini yang susah. Dia tidak dapatkan itu, pengajaran itu di luar rumah dan sekolah. Ya, di luar rumah dan sekolah dia dapati mungkin sebaliknya. Ya, lihat orang-orang di luar sana membuang sampah sembarangan, kan begitu ya. Ada yang buang sampah dari jendela mobilnya, keluar sampah dari jendela mobilnya. Anak-anak melihat itu, kan gitu ya. Kadang-kadang ini akan konflik pada diri anak. Maka ya perlu ya ditanamkan ya dengan kita katakan dengan betul-betul serius di rumah dan di sekolah. Hingga ketika dia lihat lingkungan luar rumah dan sekolah tidak mendukung, bahkan sebaliknya itu tidak konflik di kepalanya begitu ya. Nah, walaupun itu kadang-kadang berpengaruh juga. Ya, kadang-kadang dia bertanya, itu orang kenapa buang sampah sembarangan, kan begitu ya. Sementara di rumah mungkin dia diajari disiplin buang sampah pada tempatnya ya. Nah, jadi perlu keterlibatan semua pihak sebenarnya. Ya, tapi mau bagaimana lagi ya, kita tidak bisa berharap dari lingkungan di luar rumah dan sekolah. Ya, maka ya yang bisa kita andalkan ya tentunya lingkungan rumah dan sekolah. Ya, untuk disiplin misalnya masalah menjaga kebersihan itu ya, membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, kemudian ya masalah-masalah yang lainnya mungkin yang lebih besar ya, yang lebih penting ya, wallahu alam bissawab. Jadi perlu keterlibatan dari semua pihak ya. Nah, demikian. Jadi perlu waktu ya untuk menanamkan satu kebiasaan baik ini. Karena ada ungkapan juga, ada satu kaidah ya, semacam kaidah bahwa perbuatan baik itu lebih susah untuk ditularkan daripada perbuatan buruk. Kalau perbuatan buruk itu sangat mudah ditularkan. Tapi perbuatan baik, kebiasaan baik ya, itu sangat susah untuk ditularkan. Ya, sangat susah untuk ditularkan. Ya, bahkan kalaupun kita peragakan di depannya satu kebiasaan baik berkali-kali, belum tentu dia mau menirunya. Tapi kebiasaan buruk, ya kadang-kadang sekali aja dia lihat dari kita, maka ya seterusnya dia akan tiru itu. Dia akan dia akan contoh itu, ya. Nah, demikian. Maka dari itu ya perlu ya keterlibatan dari semua pihak yang berkaitan dengan pendidikan anak tersebut ya, wallahu alam bishawab. Ya, tentunya yang kita harapkan di sini adalah rumah dan sekolah. Karena kita tidak bisa berharap banyak dari lingkungan pendidikan di luar rumah dan sekolah. Yang kedua, hubungan yang harmonis antara orang tua dan remaja ini merupakan faktor yang penting dalam mendidik kedisiplinan. Ya, nah ada ungkapan ya, innal muhibba lima yuhibbu muti'u. Sesungguhnya seseorang akan mengikuti orang yang dia cintai. Ya, tak kenal maka tak sayang kalau dalam peribahasa kita. Ya, kalau orang itu sudah mengenali ya, maka dia akan menyayangi. Maka di sini perlunya hubungan yang harmonis ya antara pendidik dan anak. Ini harus dijaga hubungan harmonis ini, jangan sampai rusak. Karena kalau rusak akan yang ada adalah ilfil, bad mood, kan begitu ya, atau sejenisnya lah ya, sehingga anak itu kadang-kadang ya kurang respon terhadap ya pendidiknya karena hubungan yang enggak harmonis tadi ya. Maka perlu kita menjaga para orang tua terutama hubungan yang harmonis dengan anak remajanya. Ya, menjaga moodnya juga. Ya, kadang-kadang kita yang tua ini harus
bisa lebih mengalah ya, boleh dikatakan seperti itu ya, lebih memaklumi ya, karena anak-anak ini ya kita bisa pahami lah bahwa mereka kadang-kadang belum ada sense of salingnya begitu ya, kesadaran untuk salingnya itu belum muncul ya, belum ada atau belum terasah ya, tidak seperti mungkin orang dewasa yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, ada sense of salingnya ya, rasa salingnya itu ada, sudah terasa. Tapi anak-anak ini belum ya, tapi ya kita katakan bagaimana lah ya, kadang-kadang pada sebagian orang tua, orang dewasa bahkan yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, yang umurnya mungkin sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ke atas, sense of salingnya ini juga kadang-kadang lemah ya, atau bahkan nggak ada. Itu parah memang. Tidak ada rasa salingnya, itu nggak ada, nggak muncul. Ya mungkin nggak terlatih dari kecil ya. Nah ini ya, itu harus kita maklumi. Kita untuk ingin dia merespon kebaikan kita ya, kebaikan hati kita itu mungkin agak lambat. Ya kita ingin, kadang-kadang keluarlah kata-kata dari orang tua, saya sudah melakukan ini dan itu kepadamu, ya, membelikan ini, menyediakan ini itu. Kok yang kita pertanyakan itu kan rasa saling dia begitu ya. Dia saling mengerti, dia mengerti begitu bahwa kita sudah berkorban banyak materi dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang anak belum mengerti ya, karena sense of salingnya itu memang belum terasa. Ya maka kadang-kadang kita harus memaklumi itu. Ya, dan ya apalagi hari ini ya. Ini menjadi suatu PR bagi para pendidik hari ini ya, untuk menumbuhkan ya, kemudian kalau bisa mengembangkan SOS ini ya, sense of saling ini, rasa saling ini ya, di dalam diri mereka. Dan itu ya memang perlu waktu ya untuk bisa menumbuhkan rasa saling itu di dalam diri. Itu perlu belajar dari pengalaman hidup. Sementara anak remaja, apalagi anak-anak ya, tentunya kan mereka makhluk yang belum banyak pengalaman hidupnya ya. Nah kadang-kadang kita nggak bisa terlalu banyak menuntut mereka untuk memahami kita. Nah itu harus kita sadari juga ya. Jadi artinya apa ya, kadang-kadang kita harus mengalah begitu ya, ya menahan perasaan ya, untuk menjaga hubungan yang harmonis ya dengan mereka ya. Ya memang kadang-kadang agak nelan ludah sedikit lah ya, atau makan hati katanya ya, kata orang ya, ya untuk ya demi menjaga hubungan yang harmonis dengan anak ya. Nah seperti itulah ya. Nah, karena ini sangat penting ya di dalam menumbuhkan kesadaran disiplin, pada mendidik kedisiplinan ini pada diri mereka. Ya, mendidik kedisiplinan ini pada diri remaja ini. Ya, karena ini pelajaran yang berat ini. Ini pelajaran yang berat ini. Ya, memiliki kedisiplinan hidup itu adalah suatu kebiasaan yang sulit. Ya, perlu dituntun dia untuk bisa mengerti itu. Karena ini akan menjadi ya kita katakan bekal hidupnya, modal hidupnya nanti ke depan ya. Karena kita bakal berpisah darinya, kita akan bakal melepasnya. Dia akan bakal menjalani hidupnya sendiri. Dia harus siap itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi jagalah hubungan yang harmonis dengan mereka. Ya, jadi pendidik ini ya tentunya harus melihat jauh ke depan ya. Jangan pendidik ini justru mengikuti egonya begitu ya. Saya ini orang tua ya, harus kamu hormati. Kita menuntut dia untuk menghormati kita seperti yang kita minta. Tapi kadang-kadang mereka belum punya kesadaran itu. Ya, dan belum mengerti juga caranya ya. Dan mereka kan masih dididik, dibimbing untuk itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya karena banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya dianggap kurang sopan begitu ya, atau kurang ramah ya, kurang akrab ya, kurang peduli dan sejenisnya.
ya dia keluhkan itu. Ya sebaiknya berhenti mengeluh lah ya. Ya kita lakukan saja ya tugas kita sebagai pendidik gitu ya. Karena mengambil hati manusia ini nggak mudah. Mengambil hati manusia itu tidak mudah. Itu perkara yang paling berat gitu ya. Karena hatinya itu juga berbolak-balik ya. Ya maka ya segala sesuatunya harus tidak bisa dipaksakan ya. Allah aja tidak memaksa manusia. Ada ayat yang berbunyi la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Itu dalam agama ya. Agama itu kan bisa dikatakan surga neraka lah ya. Maka Allah aja katakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini. Itu dalam urusan surga neraka aja manusia nggak dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ya kita katakan dalamnya misteri hati manusia ya yang susah untuk kita selami gitu ya. Ya maka perlu pendekatan yang lembut dan kita katakan ramah kepada mereka. Ya, maka Allah mengatakan fabima rahmatim minallahi lintalahum. Dan dengan rahmat Allah kamu bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Jadi itu penting, ya. Nah, karena keharmonisan akan muncul dari situ. Dari keramahan, kasih sayang dan kelembutan. Ya. Karena hubungan yang harmonis tidak akan mungkin ya terwujud lahir dari ya kita katakan apa ya kekerasan, kekasaran ya dan sejenisnya. Itu nggak mungkin ya. Kemarahan ya dan kebencian misalnya itu nggak akan mungkin keharmonisan itu muncul dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, berpegang teguh dan konsisten kepada ya aturan kita, pendapat kita itu sangat penting, ya. Nah, karena yang namanya tegas itu adalah kita mengikuti aturan, ya. Sebagian orang mengidentikan tegas itu dengan marah. Kalau marah berarti tegas, enggak. Tidak ada kaitannya antara tegas dan marah. Marah itu bukan tegas. Kadang-kadang orang itu marah, dia mencela-menceli sebenarnya. Dia tidak konsisten. Ya, jadi tegas itu tidak ada kaitannya dengan marah. Tegas itu tidak harus marah. Ya, karena banyak juga yang mengidentikan kita perlu tegas. Maksudnya yang dia maksud adalah kita perlu marah gitu ya. Enggak, tegas ya perlu, tapi bukan maksudnya ya, marah di sini ya. Nah, demikian. Jadi ketegasan itu adalah konsistensi. Ya. Kita misalnya membuat satu aturan kepada anak. Ya, kita harus konsisten, tegas. Dalam arti kata, jangan kita justru melanggar aturan kita sendiri. Itu namanya tidak tegas. Itu baru dikatakan tidak tegas. Karena sebagian orang mengatakan kalau tidak marah sama anak tidak tegas. Enggak. Memangnya anak perlu marah kita? Ya kan tidak juga. Anak nggak perlu marah kita. Ini sudah kita bahas panjang lebar ketika kita membicarakan buku mendidik anak tanpa amarah. Ya. Nah, ketika kita tidak konsisten pada aturan kita sendiri, ya, pada ucapan kita sendiri, kadang-kadang ya bertentangan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini akan menjadi masalah besar. Ya, nah ketidakkonsistenan ini merupakan ketidaktegasan. Ya, tapi kadang-kadang kita kan mengartikan tidak tegas itu dengan marah. Ya, kalau marah berarti ini orang tua yang tegas. Kenapa? Karena berani marah sama anaknya. Sementara si orang tua ini ya tiap hari bertentangan antara perkataannya dan perbuatannya. Sering melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Ujung-ujungnya dia marah. Lalu kita nilai, wah ini orang tua tegas karena berani marah sama anaknya. Ini justru orang tua yang mencela-menceli. Nggak tegas, ini nggak ada tegasnya. Ya, kadang-kadang kita dikoreksi sama anak ya. Kita buat aturan misalnya, kita langgar, anak protes misalnya. Itu harus kita dengar. Ya. Keberatannya itu juga harus kita perhitungkan. Oh iya, saya melanggar aturan saya sendiri, gitu ya. Nah,
Ya, karena ketidakkonsistenan inilah yang membuat pendidikan itu jadi gagal. Sebagai contoh, kenapa sekarang ini kita susah mendidik anak untuk bisa dewasa memegang handphone? Yang menjadi masalah besar hari ini ya, kebanyakan masalah pendidikan anak kalau ditanya ya kepada para orang tua hari ini ya gak lepas dari masalah gadget gitu ya. Karena kita tidak konsisten, kita nggak tegas. Nggak tegas di sini bukan kita kasih aturan-aturan, bukan begitu. Kita tidak tegas dalam arti kata kita sendiri melanggar aturan itu kadang-kadang. Kita nggak sadar. Kita ngomong sama anak, nak jangan main handphone terus, gitu ya. Itu kata-kata yang suka diucapkan oleh para orang tua ketika melihat anaknya main handphone. Nak, kamu jangan main handphone terus, nggak bagus. Ya itu kata-kata yang mungkin terlontar begitu aja nggak sadar. Tapi apa yang kemudian dilihat oleh anak, orang tuanya main handphone terus. Ya. Lalu ketika anaknya main handphone, dia pun marah. Oh, saya ini orang tua yang tegas, saya marah sama anak. Marahlah dia sama anaknya itu, yang main handphone. Apakah ini disebut ketegasan? Enggak, ini mencela-menceli namanya. Ya, anak itu sudah konflik di kepalanya ketika dia lihat kita juga nggak bisa lepas dari handphone ini, begitu. Ya, kita nggak bisa bahkan nempel terus di tangan kita, di tangan ayah ibunya, begitu ya. Lalu gimana dia bisa mengerti itu? Jadi konsistensi ini berpegang teguh dengan apa yang kita yakini. Kita yakini di sini misalnya handphone itu berbahaya, kan begitu ya. Itu yang kita yakinkan kepada anak juga. Itu yang kita yakini. Tapi kenyataannya ya kita tidak menganggap itu benda yang berbahaya. Ya. Nah, jadi anak juga nggak mengerti bahwa benda ini berbahaya. Bahwa ini perlu dibatasi, karena kita juga pegangnya tanpa batasan juga. Lalu gimana dia bisa mengerti? Itulah ya kegagalan yang ya kita katakan yang paling kita katakan mendasar ya tentang masalah gadget ini ya di kalangan anak dan remaja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, jadi ini sangat penting. Yaitu kita memegang teguh konsisten ya terhadap aturan yang kita buat sendiri. Ya, karena yang namanya pendidikan itu adalah keteladanan. Nah, di sini kadang-kadang orang tua harus menurunkan egonya ya, dan siap untuk dikritik oleh anak juga. Kalau anak yang mengkritik kita, ya katanya tadi ngomongnya begini, tapi yang dilakukan begitu. Ya kadang-kadang kita marah ya, dikoreksi ataupun dikritik sama anak. Tapi kadang-kadang benar itu, karena dia polos-polosan aja dia mengkritik biasanya ya. Nah itu kita harus pasang kuping itu, pasang telinga itu. Jangan-jangan benar itu. Jangan kita respon dengan marah gitu. Ah kamu anak kecil tahu apa begitu ya. Ya jadi dia juga ya kita katakan tidak bisa mengambil faedah apapun dari apa yang kita sampaikan kepadanya tadi tentang ya ini dan itu, tentang gadget misalnya dan sejenisnya. Ya wallahu alam bishawab. Jadi ya pegang teguhlah dan konsistenlah, tegaslah di dalam memegang prinsip dan pendapat kita yang kita yakini ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu 3 poin dulu ya, nanti akan kita lanjutkan ya dengan poin-poin yang berikutnya. Ya kita masih berbicara tentang lingkungan yang memupuk kedisiplinan pada remaja. Ya demikian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Demikian ikhwatal Islam, ma'azakumullah. Pemerhati roja dimanapun Anda berada. Tema yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini yaitu lingkungan yang memupuk kedisiplinan. Dari buku Ada Apa Dengan Remaja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp atau menghubungi kami di 0218236543. Dan untuk kesempatan pertama kami ajukan di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Ustaz, apakah benar perangai anak yang nakal itu ternyata dari ayahnya yang suka bermaksiat di luar rumah Ustaz? Dan apakah benar jika kita bercerai dengan ayahnya si anak, maka perilaku ayahnya itu akan hilang kepada diri anak? Iya, ya pastilah ya. Dosa itu pasti ada pengaruhnya, cepat atau lambat ya, sedikit atau banyak. Ya, karena musibah, masalah yang menimpa kita ini kan semuanya akibat dosa sebenarnya ya. Tapi masalahnya kita nggak bisa lepas dari dosa, itu dia. Ya, maka ya banyak-banyaklah bertaubat minta ampun. Nggak ada orang yang nggak berdosa, kan begitu ya. Pasti ada lah pengaruhnya, maksiat yang kita lakukan di luar rumah. Ya, maka ada seorang salaf mengatakan, aku bisa tahu ya dari akibat dosa yang aku lakukan itu dari perangai anak dan istriku. Ya, begitu penuturan dari seorang ulama salaf ya. Aku bisa tahu akibat maksiat yang aku lakukan dari perilaku anak dan istriku. Ya, ada juga yang mengatakan bahkan dari perilaku hewan tungganganku. Gitu ya. Tiba-tiba aja nggak jinak, dulunya jinak kan gitu ya. Jadi liar kan begitu ya. Banyak ulahnya jadinya, banyak tingkahnya ini hewan tunggangan. Padahal sebelumnya nggak seperti itu. Ya pasti ada akibat buruk dari dosa, cepat atau lambat, ya sedikit atau banyak. Nah demikian. Ya maka ya kita harus khawatir dari perbuatan dosa itu. Walaupun akibatnya nggak langsung ya. Kayaknya kan kita kalau buat dosa aman-aman aja kayaknya ini nggak terjadi apa-apa ya. Tapi pasti ada pengaruhnya nanti ya. Ya cepat atau lambat. Wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian apakah ada pengaruhnya kalau bercerai? Enggak ada ya. Karena itu pendidikan yang ditanamkan. Apa kata Ibnul Qayyim ya? Anak itu akan tumbuh besar dari apa yang dibiasakan oleh pendidiknya dari kecil. Itu kaidahnya itu ya. Jadi nggak akan hilang itu walaupun sudah bercerai dengan ayahnya begitu ya. Ya dengan bapaknya misalnya. Ya pendidikan ya tetap pendidikan. Ya, itu akan dibawanya terus sampai dia dewasa bahkan sampai mati. Ya, nah demikian. Ya, jadi cerai dengan orang tua dengan orang tuanya itu atau dengan ayahnya atau dengan ibunya itu bukan solusinya begitu ya. Betul. Itu bukan jalan keluarnya begitu. Ya wallahu alam bisawab. Walaupun ya kita katakan ya meminimalisir pengaruh buruknya ya ada karena sekarang ini mungkin dia sudah nggak intens lagi berhubungan dengan ayahnya misalnya karena sudah cerai kan begitu dia sekarang ikut ibunya mungkin ada. Tapi pendidikan yang ditanamkan dari kecil itu sangat berpengaruh sampai dewasa. Ya, seperti kata Ibnul Qayyim tadi, anak itu tumbuh besar dari apa yang dibiasakan oleh pendidiknya. Nah, demikian. Nah, iya baik, terima kasih banyak ya. Demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya yang kedua masih kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan dari Abu Sarah yang berada di Cikarang, Ustaz. Ya Ustaz, bagaimana cara kita mendisiplinkan anak yang terkadang ada gangguan dari saudara-saudara kita ketika dia menginap? Memang dia kebiasaan dari kecil sering menginap di tempat saudara. Dan diantaranya mereka tidak disiplin mengenai jadwal sholat, malah hal tersebut jadi pembelaan untuk anak-anak. Nah, bagaimana caranya Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, tadi sudah kita singgung sedikit ya bahwa ini perlu keterlibatan dari semua pihak sebenarnya. Ya, dari di rumah, di sekolah maupun di luar rumah dan sekolah. Akan menjadi satu masalah jika ada pihak-pihak ataupun kita katakan lingkungan yang tidak mendukung itu. Ya, maka di sini ya tentunya yang perlu kita bicarakan ya dengan ya yang terkait ya. Nah, misalnya dengan kita katakan saudara-saudara kita misalnya, ya mohon pengertiannya bahwa itu memberikan satu pelajaran yang tidak baik kepada keponakannya misalnya, ya seperti itulah ya mungkin kita bisa ya sampaikan itu kepada yang bersangkutan. Nah demikian. Jadi ya perlu keterlibatan dari semua pihak di dalam pendidikan ini ya. Dan itu kadang-kadang jadi PR kita ya. Akhirnya tugas kita untuk membersihkan toksit ya, racun-racun yang didapat oleh anak. Ya itu pasti.
Ya, enggak dari saudara kita yang nginap di rumah kan itu ya. Itu dari luar juga. Ya, dia akan keluar, dia akan melihat dunia, dia akan bergaul dengan banyak manusia. Itu pasti adalah ya pengaruh-pengaruh buruk 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Dan tugas rumah itu adalah fungsi rumah yang paling penting itu adalah menjadi tempat untuk mensterilisasi racun-racun itu yang didapat anak di luar rumah. Ya, atau didapat anak yang didapat anak dari pendidik-pendidik yang liar ya, karena kita sudah tulis itu dan kita bahas dalam buku Mencetak Generasi Robbani bahwa kita tidak sendiri mendidik anak. Ingat itu, bahwa kita tidak sendiri mendidik anak. Ada pihak-pihak lain yang ikut nimbrung ya, ya pendidik-pendidik liar yang ikut juga ya berkontribusi terhadap pendidikan anak kita. Ya tergantung itu kontribusinya positif atau negatif ya. Nah, kalau negatif maka PR kita adalah membersihkannya. Ya, nah kalau positif ya kita meneguhkannya ya, kita katakan ya menekankannya lagi kan begitu ya. Wallahu alam bisawab. Taib. Ya. Iya, nah baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan penjelasannya demikian. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali Ustaz. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Tangerang. Ya Ustaz, bagaimana cara pendekatan dengan anak yang terlanjur salah didik Ustaz, yang anak sekarang ini sudah dewasa? Ya, ya kalau judulnya terlanjur ini ya, maka pertama ya bertaubatlah. Ya, ingat kesalahan kita, ingat salah kita, ingat lalai kita. Ini semua salah kita. Orang tua harus mengakui itu, menyadari itu, ya supaya dia bisa ya lebih arif ya, bijaksana untuk melakukan ya tugas pendidikan itu ke depan. Ya, nah ini memang berat ya, suatu yang sudah terlanjur ini ya. Istilahnya nasi sudah jadi bubur itu. Tapi ya lebih baik ya sedikit daripada tidak sama sekali ya. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Ya sering kita sampaikan dalam pendidikan ini jangan terikat dengan hasil. Ya, karena hasil bukan di tangan kita. Kalau kita terikat dengan hasil, kita bisa putus asa, kecewa, marah, ya, dan lain sebagainya. Tapi kita harus fokus dengan apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, ya, apa yang belum kita lakukan. Lakukanlah apa yang perlu kita lakukan sebagai pendidik, sebagai orang tua. Ya, terlambat Ustadz, sudah terlanjur, ya itu kesalahan kita. Pertama minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, taubat ya. Ya, kalau perlu itu mengakui kepada anak, anak dulu kayak gini, ternyata salah, ayah salah, ibu salah, harusnya begini, ya begitu ya. Nah, dan kita juga harus merubah kesalahan itu ya. Jangan mempertahankan kesalahan kan gitu ya. Nah, kalau kita pertahankan kesalahan artinya kita belum sungguh-sungguh taubatnya. Ya, nah, jadi ya kita ini pernah juga saya sampaikan juga, jangan pernah merasa gagal mendidik anak ini. Ya, jangan sekali-kali pernah merasa gagal. Apalagi kita orang tua, bahaya itu. Kalaulah kita merasa gagal, gimana orang lain ya akan melakukannya kalau kita merasa gagal melakukannya. Ya, nah demikian. Tapi kita harus merasa salah. Karena kalau kita merasa gagal, kita nanti berhenti. Kita merasa tidak bisa. Dan kita pun meletakkan kewajiban itu. Ya, saya gagal, sudah. Saya tinggalkan ini. Terserah si anak itu mau apa. Ya. Nah, saya sudah gagal ini. Ya, itu berbahaya. Ya, perasaan seperti itu bisa jadi datang dari setan. Supaya kita meninggalkan tugas itu. Karena kita merasa tidak mampu, tidak bisa. Ya. Tapi yang perlu kita tanamkan pada diri kita adalah kita harus merasa salah. Ya, karena ini berkaitan dengan ilmu ya. Mungkin kita sebagai orang tua kan nggak pernah belajar ya tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik misalnya. Atau tahu tapi melanggarnya kan begitu ya. Nah, atau salah di dalam penerapannya, itu bisa jadi ya.
Nah, banyak salah-salah kita, baik karena itu ketidaktahuan ataupun karena kealfaan, kelengahan. Ya. Nah, maka ya minta ampunlah sama Allah. Ya, taubat. Ya, kemudian perbaiki kesalahan itu. Ya, tentunya memperbaiki kesalahan itu yang pertama belajar supaya tahu salahnya di mana, kan begitu ya. Kalau enggak ya kita merasa benar terus. Nanti yang salah anak terus itu. Anak melulu yang salah itu. Nanti akan keluarlah ungkapan maha benar orang tua dengan segala perbuatannya, begitu ya. Nggak ada salahnya udah. Ya padahal kita sebagai orang tua kadang-kadang banyak salahnya juga. Ya banyak yang kita abaikan, kita tinggalkan, tidak kita lakukan ya karena kita tidak ngerti. Ya nggak tahu anak juga. Ya, nah kasihan itu anak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita ya perlu belajar terus dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kita itu ya. Nah, jadi ya bisa kita katakan ilmu parenting ya tentang pendidikan anak itu adalah ilmu yang wajib dipelajari, dikuasai oleh setiap orang tua. Karena banyak juga orang tua yang kaget dapat anak begitu ya. Tiba-tiba udah punya anak aja dia. Tanpa ada persiapan, nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Kita kan rata-rata seperti itu. Tidak ada persiapannya itu. Tidak ada apa ya kita katakan ya bekal ya untuk itu. Gitu. Tiba-tiba kita sudah berhadapan dengan kewajiban mendidik anak gitu. Ujung-ujungnya adalah kita just tip ya. Pendidikannya kita titip aja sama orang lain. Dititiplah ke sekolah, maka datanglah orang tua ke sekolah dengan kata-kata mutiaranya. Ustadz, ini anak saya terserah mau dijadikan apa. Ya itu kan kacau itu. Ya, itu bukan kata-kata mutiara, kata-kata bijaksana itu. Itu kata-kata yang ya yang sangat bisa dikatakan sangat keliru gitu ya. Nah, karena ustadz di pondok, guru di sekolah bukan pembuat keajaiban. Ya, nah, ya semuanya harus berawal dari rumah. Ya dari orang tua, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan satu pertanyaan kami berikan di layanan telepon, silahkan, dan kami harap ya pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silahkan, halo. Nah, ya sambil menunggu masih kami ajukan Ustaz. Pemuda yang masuk di layanan telepon, ada pertanyaan ya Ustadz. Sudah masuk ya. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf. Dari Sulawesi Tengah ini. Iya, Bapak pertanyaan sesuai pembahasan kita, Pak ya? Iya. Silakan, Pak. Tentang kok meminta petunjuk tentang acara walimah atau pernikahan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Mohon petunjuknya Ustaz. Oh, itu saja. Nah, mungkin ini mau menikahkan Ustaz nih. Iya, tentunya itu sangat panjang untuk dibicarakan ya. Tentang pernikahan itu ya mulai dari pranikah ya, kemudian inti dari pernikahan itu akadnya kan begitu ya. Kemudian pasca nikah ya tentunya semuanya harus dilakukan dengan ilmu ya, hingga semuanya sesuai dengan sunnah. Karena sesuatu yang kita bangun di atas sunnah itu mudah-mudahan berkah ya. Ya misalnya pranikah jangan pacaran kan begitu ya. Nah, gimana kita mau menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah ya, yang berkah ternyata diawali dengan maksiat misalnya ya. Nah, kemudian acara inti dari pernikahan yaitu akad, itulah dia puncaknya ya, akad pernikahan atau disebut juga walimah. Itu juga harus kita lakukan dengan cara yang benar sesuai dengan sunnah, tidak kita jauhkan dari maksiat kan begitu ya. Karena banyak sekarang ini acara-acara pernikahan yang ya terisi dengan maksiat. Gimana kita dapat mau mengharapkan berkah dari pernikahan itu yang ya diawali ya dimasuki pintu gerbangnya dengan kemaksiatan kan begitu ya. Nah, kemudian baru ya pasca nikah, setelah pernikahan itu ya bagaimana membentuk rumah tangga yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Ya, ini terkait dengan ya kesiapan ilmu dari kedua
belah pihak ya, dari suami maupun istri. Nah, demikian. Ya begitulah ya, baru ya kita katakan ya masuk akal ya, make sense itu kita mau menciptakan rumah tangga yang samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya bukan hanya sekedar ucapan-ucapan yang nggak ada, kadang-kadang nggak ngerti apa maksudnya, kan begitu ya. Sakinah, mawaddah dan rahmah dari awal sampai akhir isinya maksiat terus. Ya dimulai dengan pacaran, dijalankan dengan kemaksiatan, ya lalu dijalani juga dengan tanpa ilmu, kejahilan. Lalu gimana? Apa yang bisa diharapkan? Ya keberkahan apa yang bisa kita ya dapatkan dari sesuatu yang kita asas semuanya dengan kejahilan dan ya pelanggaran syariat. Ya jadi ya kita perlu membaca dan mempelajari ya, ataupun belajar ya tata cara yang benar tentang semua proses-proses itu, mulai dari pranikah, saat nikah, kemudian pasca pernikahan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, intinya kesimpulannya ya seperti itu ya. Nah, Ustaz. Iya, jadi kalau mau pembahasan yang lebih detail lagi nih harus satu pembahasan saja. Nah, ya itu bisa dibaca buku-bukunya juga. Betul. Kita ada bisa ya. Nulis buku ya, mungkin sudah dibahas juga atau belum di sini ya, yaitu surat terbuka untuk suami dan surat terbuka untuk istri. 2 buku ya. Ya kita tulis untuk rumah tangga itu ya. Surat terbuka untuk suami dan surat terbuka untuk istri. Belum dibahas. Belum dibahas. Ada juga buku yang khusus berkaitan dengan rumah tangga, yaitu akhlak mulia dalam rumah tangga. Akhlak mulia dalam rumah tangga. Nah, demikian. Itu dalam upaya kita menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, kan begitu ya, yang menjadi ya mungkin semboyan ya setiap pernikahan itu ya. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Iya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair. Masih ada waktu Ustaz? Ya, satu pertanyaan lagi ya. Ada pertanyaan kembali di layanan pesan WhatsApp. Ya, dari Tangerang Selatan, penanya tidak sebutkan namanya. Ya Ustaz, apakah anak bisa berubah menjadi lebih baik lagi akhlaknya dan perilakunya apabila orang tuanya merubah perilaku dan dia bertaubat? Ini tadi udah ya pembahasan sebenarnya. Iya, kita jawabnya. Ya, sangat bisa ya. Akhlak itu bisa berubah. Ya, makanya ada perintah untuk ya kita memperbaiki, berakhlak mulia, memperbaiki akhlak kita. Artinya bisa berubah ya. Kalau nggak bisa berubah ya nggak ada perintah untuk memiliki akhlak mulia ya. Nah, demikian. Ya, itu sudah kita bahas ketika membahas buku ensiklopedia akhlak salaf ya, kalau tidak salah di situ ada bab ya, apakah akhlak bisa berubah ya. Para ulama mengatakan bisa, akhlak itu bisa berubah ya. Kita lihat sahabat-sahabat sebelum datang Islam bagaimana akhlak mereka dan bagaimana berubahnya mereka ketika mereka sudah mengenal Islam ya. Nah, bahkan para ulama mengatakan binatang aja bisa berubah tabiatnya dari liar menjadi jinak, apalagi manusia. Nah, itu semua tergantung kepada ya pendidiknya ya, tergantung kepada pendidiknya. Manusia kalau dibiarkan tanpa pendidik maka dia akan liar ya. Nah, karena dia punya nafsu yang nggak bisa dia kendalikan. Maka itulah perlunya kita, itulah kenapa kita perlu yang namanya pendidik ya. Nah, kenapa kita perlu hadir kenapa orang tua perlu hadir ya di samping anak sebagai pendidik ya, tentunya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi di sini judulnya sudah taubat kan begitu ya, mau berubah ya, mudah-mudahan bisa. Ya, nah seperti itu. Tadi ingat jangan merasa gagal ya, bahaya itu. Ya, kita salah ya salah, pasti salah kita. Taubatlah ya dan perbaiki salah itu. Satu ya tentunya dengan belajar, kemudian ya kedua kita ya melakukan perubahan itu dari diri kita sendiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu saja mungkin ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, alhamdulillah baik, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan dan juga jawaban-jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp dan satu di layanan telepon, yang mudah-mudahan nih menjadi faidah bagi kita semua dan memberikan semangat bagi kita. Jangan putus asa dalam mendidik anak ya. Rasa bersalah boleh, tapi jangan sampai putus asa dalam mendidik anak. Demikian nasihat Al-Ustadz, dan mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita dapat bersua kembali untuk melanjutkan pembahasan dari buku Adab dengan Remaja. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.